Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas lanjutan dari materi kemarin ya, mengenai konsep sudut dan ukuran sudut. Kita mulai masuk ke pembahasan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada memahami perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Kemudian kita dapat menghitung perbandingan trigono, dan yang ketiga menyelesaikan masalah menggunakan perbandingan trigono ini. Oke, jadi sebelum kita mencari perbandingan trigono pada segitiga siku-siku, kita harus tahu dulu nih trigonometri itu apa sih? Jadi trigonometri ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metron. Trigonon artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Jadi kalau misalkan digabung secara istilah, kita bisa definisikan trigonometri ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan meliputi panjang atau sisi dan sudut segitiga. Nah, jadi selain ada kaitannya dengan lingkaran karena sudut dan radian satuannya, ada juga hubungannya mengenai segitiga. Jadi trigonometri ini kita mencari perbandingan dari segitiga. Nah, ini contoh animasinya. Kalau misalkan kita lihat garis hitam itu kan dia bergerak mengelilingi lingkaran ya, atau membentuk satu putaran. Nah, ketika dia membentuk putaran itu, ternyata dia juga membentuk suatu bentuk segitiga ya. Nah, dari bentuk segitiga inilah kita bisa mendapatkan perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini ada yang sin, ada cos, ada tan, ya berbagai warna. Nah, ini nilainya yang sebelah samping. Oke, ini juga ada kaitannya hubungannya dengan kuadran ya nanti. Oke, kita next dulu. Nah, perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Oke, kita harus gambar dulu nih segitiga siku-siku tuh kayak gimana sih? Ini ya. Nah, segitiga siku-siku ini ciri khasnya ada sudut 90 derajat. Nah, di depan sudut 90 derajat nih ada sudut alfa. Nah, sudut alfa ini digunakan untuk acuan kita menentukan sisi-sisi yang akan digunakan pada perbandingan mencari trigononya. Nah, misalkan di sini yang di depan sudut ini ya, BC kita sebut dia sisi depan. Kalau sisi AB dia kan ada di samping sudut alfa nih, jadi kita sebutnya sisi samping. Sedangkan dari A ke C ini merupakan sisi miring. Ingat di pelajaran Pythagoras, kalau sisi miring itu disebut juga hipotenusa. Jadi nanti kita pakai rumus Pythagoras juga ya untuk menentukan salah satu sisi segitiga. Masih ingat rumus Pythagoras apa? Ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya itu merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang di segitiga ini. Oke, trigonometri itu ada apa aja sih? Nih ya, ada sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan, dan kosekan. Kita singkat aja, sin, cos, tan, cot, sek, dan kosekan. Oke, kita nyari sin dulu nih. Perbandingan sin. Ini susah ya. Nah, sin alfa itu depan miring atau demi. Sisi depan dibagi sisi miring. Jadi BC dibagi AC gitu ya. Kalau cos dia sami. Sisi samping dibagi sisi miring. Kalau tan itu sisi depan dibagi sisi samping. Itu ya, BC dibagi AB. Nah, tan alfa ini juga ada rumusnya juga, rumus lain juga, yaitu sin alfa dibagi cos alfa.
Nah, selain 3 trigonometri ini kan tadi ada sekan, kosekan, dan kotangan ya. Nah, ini perbandingan dari kosekan. Kosekan itu perbandingan trigononya yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Kalau kita lihat dengan sin alfa kan sama ya, depan miring juga. Cuma bedanya ini dibalik. Berarti kita nanti bisa simpulkan kosekan ini merupakan kebalikan dari sin alfa gitu. Kalau sekan gimana? Kalau sekan sisi miring dibagi sisi samping. Nah, kalau kita lihat dia kebalikan dari cos. Kalau kotangan karena ada tangan-tangannya jadi udah jelas kalau dia kebalikan dari tangan, yaitu sisi samping dibagi sisi depan. Nah, berdasarkan hubungan tersebut kita bisa tulis sama aja kayak sekan itu 1/cos, kalau kosekan itu 1/sin, sedangkan kalau kotangan itu cos/sin. Jadi dibalik ya, kebalikan dari tan. Kita lihat contohnya. Diketahui cos alfa itu 1/2 dan alfa merupakan sudut lancip yang di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lebih dari 0 dan kurang dari 90. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa yang lain. Nah, ini harusnya digambar dulu ya. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya ini ABC, kemudian kita tentukan sudut alfanya. Sini ya. Oke, sudut alfanya di sini karena dia cos itu samping per miring, jadi cos sami, sampingnya sisi samping alfa, sisi samping sudut alfa nilai 1, kalau sisi miringnya itu dari A ke B itu bernilai 2. Jadi kita cari dulu B ke C-nya. Caranya pakai penggunaan rumus Pythagoras, yaitu karena di sini udah diketahui sisi miringnya, berarti nyari sisi B ke C itu kita kurangi ya. Jadi akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita dapat hasilnya akar 3. Kalau udah dapat nilai setiap sisinya, kita tinggal masukin aja deh ke perbandingan trigonometri sesuai dengan yang udah dijelasin di slide sebelumnya. Kita dapat ini sin, tan, cos, sekan, dan kosekan. Kalau misalkan bisa dibagi, bagi ya. Jadi ini misalkan 2 bagi 1, 2 bagi 1 kan 2. Ya udah tulisnya 2, jangan 2/1 gitu. Oke, ini latihannya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jadi nanti yang kotaknya itu di C, kemudian sudutnya itu sudut alfanya sin alfa itu 0,5. Nah, di sini 0,5 kita buat dulu ya. Jadi bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan bisa nggak kira-kira? Jadi kalau misalkan bentuknya 0,5 dari desimal bentuk kepecahan. Karena di sini angkanya kan 5. Karena di belakang koma ada satu angka, jadi kita tulis 5/10 dibagi sama-sama 5, jadi 1/2. Jadi 0,5 kita bentuk pecahan sama aja kayak 1/2. Nah, nanti tinggal dicari aja salah satu sudutnya pakai rumus Pythagoras, dan kalau udah ketemu setiap sisinya berapa nilainya, masukin deh perbandingannya. Perbandingan cos alfa, tan alfa, sek alfa, dan cot alfa. Paham ya? Next. Perbandingan trigono pada sudut istimewa. Nah, ini sebenarnya agak banyak kalau pembahasan yang ini untuk sudut istimewa, jadi kita lanjutnya minggu depan. Tapi sebagai pendahuluan atau sebagai awalan, kita nanti rangkum dulu tabel perbandingan trigono pada sudut istimewa. Sudut istimewanya ada apa aja? Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, jadi nanti tugasnya ini ya, ini asalnya dari yang tadi nih, yang dari lingkaran. Dari lingkaran, kemudian kita dapat rumus sin, cos, dan tan dari perbandingan
segitiga tadi. Nih ya, Y, X, dan Y per X ini sama kayak tadi sebenarnya. Ini latihannya, ini udah ibu buatin tabel, ada sin, kostan, sekant, kosekant, dan kot. Kalian cari nilai trigonometrinya. Misalkan sin 0 derajat itu 0, tulis di sini 0. Sin 30 setengah, tulis di sini setengah. Banyak ya di internet juga. Silakan kalian buat di buku tulis yang rapi dan masukin nilai-nilainya. Boleh cari di kalkulator, boleh di internet juga boleh. Oke, tugasnya sampai situ dulu. Silakan dikerjakan. Kurangnya ibu mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.